Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Bengkulu, apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya masih semangat dalam menjalankan aktivitas hingga saat ini. Pemirsa TVRI Bengkulu, senang sekali saya Afriko Zuhri kembali menjumpai Anda. Seperti biasa dalam program Berendo, kita akan membahas tema-tema menarik dan kali ini tema kita adalah validasi data calon kepala daerah jalur perseorangan. Namun sebelum itu pemirsa, saya akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Bengkulu. Kali ini sudah ada Pak Anggi Stevenson selaku Komisioner KPU Kota Bengkulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sampai saat ini sehat dan masih bersemangat. Alhamdulillah masih bersemangat ya. Terakhir aktivitas saat ini apa nih? Di lapangan hari ini sampai besok karena kami terkait dengan tema ini turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi faktual. Oke, baik. Dan pemirsa TVRI Bengkulu kali ini juga sudah hadir di studio TVRI Bengkulu Pak El-Fahmi Lubis selaku akademisi dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Assalamualaikum Pak Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat seperti biasa ya. Masih bersemangat untuk beraktivitas. Siap. Masih. Terima kasih sudah hadir Bapak-Bapak. Dan pemirsa TVRI Bengkulu berkaitan dengan tema kita pada hari ini, yakni validasi calon kepala daerah jalur perseorangan. Dan memang saat ini tahapan pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 di Bengkulu memasuki tahapan krusial dengan dilakukannya pencocokan dan penelitian coklit, data pemilih serta verifikasi dan validasi verbal dukungan calon kepala daerah jalur perseorangan. Nah, kali ini kita akan membahas hal ini, bagaimana KPU dan juga para penyelenggara untuk lakukan tahapan-tahapan KPU yang sedang dilakukan saat ini. Dan mungkin berkaitan dengan tema kita nih Pak, validasi data gitu ya. Ini salah satu tahapan yang saat ini tengah dilakukan oleh KPU khususnya. Ini seperti apa Pak? Mungkin boleh disampaikan. Ya, baik, beberapa waktu yang lalu Bung Riko, kami yang pertama seperti disampaikan tadi, kami melakukan proses coklit mulai dari tanggal 24 Juni sampai tanggal 24 Juli ya. Terus yang kedua sesuai dengan tema, beberapa waktu yang lalu kami menerima pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil wali kota untuk Kota Bengkulu. Dan karena kami di bawah Provinsi Bengkulu, kami juga menerima dukungan turunan dari bakal calon gubernur dan wakil gubernur dari jalur perseorangan. Kalau untuk di Kota Bengkulu itu ada Bapak Haji Aryono Gumai berpasangan dengan Bapak Harilianto Nur Cahyo. Mekanisme yang sudah dilakukan sesuai dengan putusan 532 ya, bahwa Kota Bengkulu sesuai dengan jumlah DPT terakhir, maka angka kalinya ada 8,5%. Jadi jumlah minimal untuk lolos melalui jalur perseorangan itu ada di angka 22.967. Kemarin Pak Aryono Gumai dan Pak Harilianto sudah memberikan dukungan sebesar 23.500-an. Dan ketika tahapan verifikasi administrasi, mereka menambahkan jumlah dukungan sebanyak 600-an lagi dukungan. Dan di verifikasi administrasi ini juga mereka, pasangan calon wakil wali kota dan wakil wali kota juga ada TMS secara administratif itu berjumlah 300. Jadi posisi sekarang untuk calon wali kota dan wakil wali kota itu di dukungannya sudah masuk ke kami berjumlah 29.000 sekian. 29.000 sesuai dengan aturan yang ada. Kami harus melakukan tahapan selanjutnya, yaitu tahapan verifikasi faktual. Mulai dari tanggal 21 Juni sampai tanggal 4 Juli, 14 hari. Dan itu dilakukan oleh kawan-kawan PPK. Apa yang kami lakukan? Yang pertama kami akan melakukan apakah betul secara administratif KTP orang yang diduga pendukung itu sama dengan poin-poin yang ada di lembar kerja kami. Ketika nik, nama, tempat tanggal lahir sama, baru yang kedua yang paling penting kami akan menanyakan yaitu terkait dengan dukungannya. Apakah dukungannya memang benar mendukung, maka outputnya nanti akan memenuhi syarat. Tapi kalau jawabannya sebaliknya, maka outputnya akan TMS. Jadi perlu kami sampaikan, kami menyisakan hari terakhir besok tanggal 4 Juli untuk melakukan tahapan verifikasi faktual ke-1 ini.
Oke, artinya memang untuk tahapan saat ini, kalau untuk di Bengkulu sendiri ada satu pasang calon gitu ya, yang memang saat ini sudah mendaftar dan sudah menyerahkan jumlah dukungan. Tadi kurang lebih ada sekitar 29.000 gitu ya Pak. Memang untuk syarat minimal ada 22.000. 22.000. Oke. Nah pastinya ini nanti akan dilakukan untuk dilakukan verifikasi gitu dan mungkin akan dilakukan juga survei ke masyarakat atau yang benar-benar mendukung gitu ya sesuai dengan KTP betul. Lalu menambahkan lagi Bung Riko, selain 29.000 untuk dukungan calon perseorangan wali kota dan wakil wali kota, kita juga menerima dukungan calon gubernur wakil gubernur, yaitu Pak Dempo Exler berpasangan dengan Bapak Ahmad Kanedi. Karena banyak lokusnya di kota Bengkulu, kami menerima sekitar angkanya itu 27.600 sekian. Jadi kegiatan 29.000 untuk yang wali kota dan 27.000 untuk yang gubernur kita lakukan pada tenggat waktu yang sama, 14 hari, 21 Juni sampai 4 Juli. Dan kami informasikan juga metode turun ke lapangannya agak sedikit berbeda, Bung, dengan masa-masa yang dahulu. Kalau dulu kan metodenya seperti apa kalau untuk di Kalau yang untuk saat ini metodenya adalah sensus. Jadi 27.000 untuk gubernur, 29.000 untuk wali kota harus dilaksanakan door to door kalau bahasa kita. Sensus. Door to door ya? Iya betul, sensus dia. Jadi untuk memastikan kita apakah dari data yang sudah masuk ini benar-benar terverifikasi atau mungkin data yang valid gitu ya? Betul. Oke. Nah mungkin ke Pak Fahmi juga nih kalau kita melihat untuk proses dan tahapan gitu ya Pak, saat ini sudah masuk ke tahapan validasi data calon kepala daerah. Tadi disampaikan oleh Bang Anggi juga bahwa sudah ada satu calon pasang untuk wali kota dan juga ada gubernur juga yang sudah menyerahkan dukungan. Nah kalau kita melihat mungkin dari akademisi sendiri saat ini dengan proses tahapan saat ini seperti apa nih? Oke, jadi apa yang sudah disampaikan oleh Bung Anggi tadi memang benar. Sekarang ini sedang dalam proses tahapan. Kalau awalnya kemarin adalah apa itu administrasi, setelah itu maka untuk selanjutnya adalah verifikasi faktual. Yang memang kalau verifikasi faktual ini yang sedikit rawan ya, karena memang teman-teman di penyelenggara pemilu di bawah harus memastikan bahwa dukungan yang disampaikan oleh calon perseorangan itu benar-benar sama dengan faktanya di lapangan. Apalagi tadi sudah dikatakan bahwa metode yang dipakai sekarang adalah metode sensus. Artinya setiap KTP dukungan yang disampaikan oleh pasangan calon perseorangan itu harus diverifikasi apakah betul KTP itu memang murni apa itu mendukung yang bersangkutan atau tidak. Nah saya tidak akan bicara soal teknis itu karena itu kan sangat teknis sekali. Itu biarlah teman-teman KPU bekerja untuk melakukan verifikasi faktual syarat dukungan itu, tapi saya lebih banyak menyoroti tentang potensi-potensi kerawanan yang muncul pada tahapan verifikasi faktual ini. Terus terang saja misalnya dalam beberapa hari kemarin, beberapa minggu yang lalu kan ribut itu di media sosial, banyak sekali mereka yang dicatut apa itu KTP-nya untuk mendukung calon tertentu. Padahal mereka merasa tidak pernah memberikan KTP untuk mendukung calon tersebut. Walaupun sebenarnya masyarakat itu sudah diedukasi oleh teman-teman KPU, ada alatnya untuk mengecek apakah yang bersangkutan itu KTP-nya dipergunakan oleh orang lain atau tidak. Kan tinggal memasukkan NIK lalu kita tekan itu kan bisa tahu apakah KTP kita digunakan untuk mendukung calon perseorangan atau tidak. Tapi kan masyarakat kita kan belum begitu familiar dengan semacam link yang diberikan oleh tanggapan masyarakat untuk mengecek apakah dia itu dicatut namanya atau tidak. Tapi kan itu kan belum begitu tersosialisasi pada masyarakat. Tapi oleh sebab itu banyak sekali kemarin, bahkan ini mungkin Bung Anggi juga sebagai bahan masukan, kemarin banyak mempergunakan KTP yang itu digunakan untuk syarat KIP kemarin. Ini sempat mencuat juga, bahkan sampai dilaporkan ke KPU provinsi, bahkan ada kayak demo kecil-kecilan kemarin di depan kantor KPU karena ada KTP yang sebenarnya diperuntukkan untuk persyaratan tertentu, misalnya untuk mendapatkan beasiswa KIP anaknya, tetapi oleh oknum-oknum tertentu KTP yang untuk syarat KIP itu dipergunakan untuk diambil untuk menambah syarat dukungan untuk calon tertentu. Nah ini kan potensi-potensi kerawanan yang muncul pada tahapan ini. Nah tapi itu semua sebenarnya bisa diatasi kalau teman-teman
PPK yang ada di bawah yang diberi mandat untuk melakukan verifikasi faktual itu bekerja secara cermat dan teliti, artinya betul-betul door to door tadi. Memang kerjanya ini rumit, kerjanya capek, tapi ya mau tidak mau itu harus dilakukan untuk memastikan bahwa proses verifikasi faktual ini benar-benar terjamin keabsahannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lanjutkan nantinya memang berkaitan dengan tahapan yang dilakukan saat ini terkait dengan validasi ini menjadi pusat menjadi titik fokus kita adalah untuk melihat potensi kerawanan. Soal itu kita akan lanjutkan kembali usai jeda pariwara berikut. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali tetap di Berendo.